Ya, balik lagi ke praktikum LK industri atau elektronika industri. Ini ke modul 2 mengenai timer dan counter. Ini kalian nanti baca dulu ya, terutama di pengantarnya, di masalah timer dan counter, karena ada beberapa tools yang dijelaskan di KX Work 3 nya. Oke, kita langsung ke kegiatan praktikumnya. Pertama kita buat dulu percobaan pertama, yaitu timer sebagai instruksi output. Gambar laddernya seperti ini ya. Langsung kita buka KX Work 3 nya. Seperti biasa, new project. Kita langsung coba buat dulu. Situ ada 3 perintah timer, itu out biasa, out H sama out HS. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan 3 itu. Pertama kita buat dulu X0, lalu di ujung laddernya, di rung pertamanya kita tulis out T0 K100. Di bawahnya juga out H T0 T1 K100. Kemudian yang terakhir out HS T2 K100. Kemudian kita sambungkan semua menggunakan kontrol, kemudian arah. Yang bawahnya juga. Kemudian di sini di rung keempat tuliskan alamat T0, lalu di akhir alamatnya itu ada output Y0. Kita sambungkan. Oh iya, ada cara cepat untuk menyambungkan antara input dengan outputnya. Kita coba ya. T1, kemudian yang itu Y1. Nah, untuk mempercepatnya itu membuat outputnya di sini. Jadi nanti otomatis akan menggeser outputnya ke kolom terakhir. Kemudian T2 dan Y2. Kemudian di rung selanjutnya itu ada toggle lagi X1. Di akhir programnya ada perintah device word to reset T0 reset T1. Kemudian di sini ya reset T. Kemudian kita sambungkan semuanya. Nah, selanjutnya kita build atau convert menggunakan yang ini. Oke. Kemudian start simulation. Jangan lupa pilih yang ini. Kemudian execute. Oke, close. Nah, kita coba dulu yang ini. Save, enter. Otomatis akan berjalan timernya. Ya, bisa diperhatikan output Y0 itu yang terakhir, yang kedua Y1, yang pertama itu Y2. Mengapa seperti itu? Kita lihat di perintah yang ini, itu out H sama out HS. Ini tuh perbedaan perhitungan waktunya. Kalau out itu per 1 milisecond, dan ini kan batasnya K100. K100 itu maksudnya timernya akan berjalan dari 0 sampai 100. Nah, dan kenaikannya itu selama 1 milisecond. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100. Sedangkan yang ini out H itu kenaikannya 10 milisecond. Jadi dia agak cepat. Dan yang out HS itu kenaikannya 100 milisecond. Jadi dia lebih cepat. Jadi naiknya langsung 100 milisecond. Makanya dia yang nyala pertama terlebih dahulu. Kita coba lagi ya. Dan yang ini kan untuk mereset nilai dari T0, T1, T2 nya. Jadi dinilai dari 0 lagi.
Y2 dulu, kemudian Y1, dan yang terakhir Y0 nya. Ini timer dari instruksi output atau menggunakan device word. Oke, kita stop dulu ke write. Kita lanjutkan ke praktikum selanjutnya. Nah, praktikum selanjutnya itu menggunakan blok fungsi. Sama masih timer, tapi tidak menggunakan device word lagi, melainkan menggunakan blok fungsi seperti ini. Nah, gimana sih mencari blok fungsinya? Nah, di sebelah kanan ini. Tapi yang pertama kalian lakukan, kalian close dulu yang ini, close. Nah, kemudian lihat di sini, kita scroll ke bawah. Nah, cari yang standard function atau function block, kemudian pilih timer. Nah, sini tuh ada sini semua fungsi timernya. Yang pertama itu ada timer on, kemudian timer off, dan yang terakhir itu timer pulse. Kita pasang dulu yang timer on, kita drag di kolom kelima. Nah, ini penamaannya, kita klik OK saja. Kemudian timer off, sini OK, dan yang terakhir timer pulse. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat inputannya sama outputnya, kita sejajarkan dengan parameter yang ini, bin, qb, pt sama et. Kita sejajarkan. Jadi membuatnya itu tidak dari rung 1 tapi dari rung 2 nya. Pertama kita x0 dulu, kontrol, kemudian yang terakhir itu y0. Nah, untuk yang pt sama et itu cuma keterangan saja, tapi untuk yang pt itu berisi waktunya atau interval waktunya. Untuk mengisi interval waktu di blok fungsi timer itu menggunakan kalimat atau kata t hashtag 10s. Itu artinya timer akan berjalan selama 10 detik. Nah, kemudian sebelahnya itu keterangan itu sudah waktu berjalan ke waktu yang berapa. Nah, kita tuliskan t on elapsed. Akan muncul window baru seperti ini, dan data type itu time. Jadi ini akan menandakan waktu keberapa, seperti itu. Kemudian yang kedua x1 dan y1, ini ya sama t hashtag 10s, ininya t off elapsed. Kemudian yang ini x2 y2 t hashtag 10s. Nah, ini kan dari tadi saya tidak menyebutkan ini bentuk apa. Nah, itu namanya, gambar ikonnya itu seperti ini, yang kurung kotak, klik OK. Itu namanya application instruction, step P elapsed. Kalau sudah seperti biasa, di convert dulu atau di build dulu. Kemudian kita start simulation. Checklist dulu, jangan lupa pilih yang ini, kemudian execute. Oke, kemudian close. Nah, kita coba dulu yang pertama, yang T on, shift enter. Ya, dia akan berjalan timernya 1 detik sampai 10 detik. Ketik 10 dia baru menyala. Itu ciri-ciri dari T on. Jadi dia menunggu dulu selama 10 detik, kemudian baru menjalankan outputnya. Jika dimatikan, ya dia otomatis akan mati. Sedangkan kalau T off, kalau dinyalakan, outputnya akan menyala. Tapi jika ingin dimatikan, dia akan menunggu dulu selama 10 detik baru mati. Berbedanya T on dan F itu seperti itu. Kalau T on menunggu dulu baru menyala,
Kalau T off nyala, tapi mematikannya membutuhkan waktu yang ditentukan. Nah, kalau T pulse itu ketika di on kan dia akan nyala, tapi setelah mencapai waktu tertentu dia akan mati, akan memberikan pulsa seperti itu. Nah, akan mati. Untuk meresetnya ya tinggal kita off-kan saja dan kita on-kan lagi. Nah, seperti itu perbedaan dari 3 jenis tipe timer: timer on delay, timer off delay, timer push, seperti itu ya. Oke, kita ke selanjutnya, tapi perlu diingat di modul dijelaskan percobaan itu disimpan di tiap file, jadi tidak satu menjadi satu seperti yang saya lakukan, jadi harus terpisah. Lihat lagi. Nah, selanjutnya adalah counter atau pencacah ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah counter sebagai instruksi out, hampir sama seperti tadi. Kalau tadi kan menggunakannya T, kalau counter itu menggunakannya C. Itu sebenarnya hanya pengalamatan saja, tapi pengalamatan C dan T itu berbeda. Kalau T itu otomatis timer, kalau C itu mencacah atau menghitung, seperti itu. Oke, kita buat dulu laddernya X0, kemudian X1. X1 nya di sebelah X0 itu yang normally close, kemudian di akhirnya itu out C0 K10. Nah, maksud dari out C0 K10 adalah memberikan nilai di C0 sampai 10, baru dia akan mengaktifkan C0 nya. Nah, itu kan di laddernya ada C0 sebagai input. Nah, input ini akan menyala ketika C0 itu sampai 10 nilai C0 nya. Nanti dicoba, kalian akan tahu. Oh ya, jangan lupa disambungkan. Kemudian ada X1 dan X0, tapi X0 yang menggunakan normally close. Kemudian di akhirnya itu ada reset C0. Kemudian seperti biasa convert, kemudian run simulation. Close. Nah, oke, kita coba dulu. Kita hanya menggunakan toggle yang ini saja karena ini sama saja, satu alamat. Kita coba dulu yang ini X1 nya, X0 nya maksud saya. Nah, dia nilai counternya bertambah 1. Matikan lagi, kemudian nyalakan, bertambah lagi 2, terus sampai 10. Kalau counter itu harus di on off kan terlebih dahulu. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru outputnya akan menyala. Tapi kalau kita jalankan lagi, kita akan menyala bertambah lagi karena batas itu sampai 10. Seperti itu. Kita matikan dulu. Nah, kalau kita matikan yang ini akan menyala karena ini kan normally close. Jadi ketika kita off kan dia malah on. Sebalikannya juga ini juga. Nah, kita on kan untuk mereset nilainya. Ya, otomatis nilai C0 nya menjadi 0 lagi. Untuk counter yang sebagai output fungsi output seperti itu, kita stop lagi ke praktikum selanjutnya yang terakhir, itu counter dengan blok fungsi. Caranya dimana? Sama seperti tadi, saya sini di atas timer kan counter. Nah, itu ada dua, CTT sama CTU. CTT itu count to down, kalau CTU itu counter to up. Nah, apa bedanya? Kita coba langsung. Pasangkan dulu CTU, kemudian CTT. Nah, buat seperti ini, seperti yang di modul persis. Itu ada
X0 normally open, X1 normally close, sambungkan, kemudian outputnya itu Y0 yang pertama, sini X2 normally open, X1 nya juga normally close, yang ini CTU. Nah, yang CVW itu indikator untuk mengetahui sudah kehitungan keberapa, dan yang ini untuk batas counternya WPV. Sini pasang X0, X1 normally open semua, dan Y1. Sini juga X2 dan X1 normally open semua. Ini CTD con. Sini ya K10. Kita build, jangan lupa. Kemudian kita start simulation. Oke, kemudian close. Ya, nah ada perbedaan kan? Ketika di CTU dia outputnya mati, sedangkan di CTD dia itu menyala. Nah, mengapa menyala? Ya, CTD itu menyala ketika counternya, perhitungan counternya itu mencapai angka 0. Jadi kalau CTD itu dari 10 atau dari batas yang kita tentukan sampai ke 0, baru outputnya akan menyala. Kita reset dulu agar sama-sama mati. Nah, dia akan menjadi 10 lagi kan? Nah, seperti itu. Kita coba dulu yang ini CTU, ya kan ada tulisan counter count-nya. Ini sudah sampai kehitungan keberapa, sama seperti tadi, di on, di off kan sampai 10 kali. Nah, baru menyala. Untuk mereset nilai counternya, kita menggunakan rung yang di bawahnya itu yang PR ya, seperti ini. Nah, untuk yang di bawahnya kita coba, ini kan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya, seperti ini jadinya. Ya, untuk bab 2 sampai ini saja, dan jangan lupa di bawahnya itu ada keterangan-keterangan yang harus dijelaskan dan tugasnya juga. Oh ya, untuk menjelaskan praktikum mental dicoba jangan dijelaskan di bawah sininya ya, tapi kan sudah dibuat bab sendiri pembahasan, diusahakan dijelaskan di sini, jangan persis di bawah pertanyaan ininya, usahakan di sininya pembahasan. Ini ada 3 tugas, yang pertama itu timer, counter, sama ada studi kasusnya ya. Jadi kalian coba, jangan lupa diskusikan dengan kelompok kalian. Sekian dan terima kasih.